Halo rekan-rekan, ketemu lagi di channel Charity Woodworking. Kesempatan saat ini saya akan sharing tentang alternatif sanding sealer dan melamin yang murah meriah. Tahu sendiri kan harga bahan finishing sekarang, jangankan turun, bertahan aja enggak, malah terus-menerus naik. Nah, di sini saya dapat bahan finishing murah meriah yang katanya bahan finishing ini cukup bagus, yaitu sanding sealer dan melamin merek Bima. Nggak tahu merek ini dari mana, yang jelas buat saya penasaran karena harganya yang jauh lebih murah daripada sanding sealer maupun melamin yang ada di pasaran sekitar saya. Oke, langsung saya coba aja ya. Baik, ini media yang akan saya finishing, yaitu rangka meja kaca. Untuk langkah awal, meja ini saya tutup pori-porinya dengan menggunakan wood filler dengan cara saya kuas. Setelahnya akan saya amplas dengan menggunakan amplas grade 400. Jadi seperti ini tampilannya setelah saya amplas. Proses amplas meja ini saya amplas sampai mepet dengan permukaan kayunya. Sesuai rencana awal, setelah ini akan saya sanding sealer 2 kali dan kemudian melamin 2 kali. Baik, ini dia sanding sealer dan melamin dari merek Bima. Kemasan yang diberikan dari tokonya cuma ini aja. Entah ada kemasan yang lebih besar atau enggak, saya nggak tahu. Jadi kemasannya seperti eceran yang dikasih label gitu ya. Proses sanding sealer saya akan menggunakan thinner super dan proses melamin saya akan menggunakan thinner Impala. Ini kenapa saya bedakan thinnernya, karena saya pengen tahu sejauh mana glossnya melamin dari Bima ini. Ini saya baru pengalaman pertama coba produk ini. Untuk bayangan hasilnya saya masih belum bisa membayangkan nanti akan jadi seperti apa. Apakah biasa saja ataukah hasilnya bisa lebih buruk atau hasilnya bahkan di luar ekspektasi saya. Ya, semoga aja nggak terlalu mengecewakan. Jadi setelah saya perkirakan, untuk 2 kali sanding meja ini sepertinya akan menghabiskan sanding sealer sekitar 3/4 dari gelas plastik ini. Untuk takaran sanding saya akan memakai 60% sanding dan 40%-nya thinner super. Untuk hardenernya saya tuang setengah tutup botol saja. Untuk takaran hardener ini saya nggak tahu harus seberapa. Jadi saya coba untuk 3/4 gelas plastik ini saya campurkan setengah tutup aja dari kemasan hardenernya. Sepertinya ini sedikit agak kental ya. Mungkin harusnya 1:1 untuk mendapatkan takaran yang pas. Tapi akan saya coba dulu. Oke, saya lanjutkan lagi ya penyemprotannya. Semoga saja hasilnya nggak begitu mengecewakan.
Nggak ada 5 menit saya semprot, permukaannya langsung kering sentuh. Begini tampilannya proses lapisan sanding pertama. Kesan pertama terasa kasar, lapisan filmnya ada tetapi tipis. Selanjutnya untuk perubahan warna setelah terlapisi sanding sealer, perubahannya sedikit sekali. Setelah 10 menit jeda dari sanding pertama tadi, lanjut saya lakukan proses sanding sealer yang kedua. Saya percepat saja ya. Ini setelah saya semprot langsung kering sentuh. Kesannya di sini masih terasa kasar, ngedoff, dan lapisan filmnya masih tipis. Walaupun sudah 2 kali proses sanding sealer. Ini akan saya biarkan dulu agar benar-benar kering saat proses pengamplasan nanti. Nah, ini ada yang unik dari sanding ini. Saat saya bersihkan kap spriganya, di sini saya mendapati seperti ini. Seakan-akan talknya pada menempel di dinding kap spriganya. Saya pakai sanding sealer solvent merek yang lain, nggak seperti ini proses pembersihannya. Nggak tahu ini bisa jadi bagus apa enggak, atau bahkan bisa lebih buruk dari apa yang saya bayangkan. Ya semoga sajalah sesuai ekspektasi. Setelah benar-benar kering akan saya amplas dengan menggunakan amplas grade 600. Saat amplasan pertama, asli saya terkejut. Nyaman banget proses amplasnya. Beberapa gerakan saja langsung terkena semua permukaannya. Oke, akan saya percepat saja proses amplasnya. Seperti ini hasil amplasan dari proses sanding sealer. Kesannya menurut saya setelah diamplas lapisannya biasa saja, nggak tipis juga nggak tebal. Sampai tahap ini sanding sealer Bima ini proses amplasnya dari awal sampai akhir asli nyaman banget. Di kertas amplasnya nggak menempel sedikit pun. Biasanya yang menempel itu semacam sanding sealer yang diamplas saat belum kering sempurna. Oke, saya rasa sandingnya ini lumayan lah ya. Lanjut pada proses melamin. Proses ini saya akan menggunakan thinner Impala untuk mengetahui seberapa bagus tingkat gloss yang dihasilkan oleh merek Bima ini. Seperti biasa, untuk tahap melamin meja ini saya perkirakan akan menghabiskan 3/4 dari gelas plastik ini. Jadi saya akan coba larutkan 55% melamin dan 45% thinner Impala. Untuk hardenernya saya coba pakai 1 tutup dari kemasan hardenernya.
Saat akan penyemprotan, ternyata mendung mulai datang. Tapi akan saya coba seberapa gagalnya proses ini kalau tanpa terik matahari. Saat mau nyepre ternyata langit mendadak semakin mendung. Tapi sepertinya belum mau hujan, jadi akan saya teruskan saja proses melaminnya. Saat proses penyemprotan, saya sangat berhati-hati karena saya belum tahu karakter dari merek ini. Takutnya kekentalan yang gak pas bisa jadi jelek hasilnya. Bahasanya kalau di tempat saya itu deledek, kalau di Jawa Timur tuh kalau nggak salah delewer, gitu ya. Seperti ini hasilnya 2 menit setelah penyemprotan. Masih ada beberapa spot yang terlihat benar-benar basah dan apa yang saya khawatirkan benar-benar terjadi, yaitu melaminnya turun di beberapa bagian. Setelah beberapa menit proses video ini, bagian yang turun ini sudah kering sentuh. Sepertinya lumayan ini proses pengamplasannya di bagian ini. Oke, nggak apa-apa, ini bisa diatasi dengan amplas grade 600. Jadi proses melamin lapisan pertama ini saya hentikan dan akan saya amplas dulu di bagian yang turun tadi. Untuk proses amplasnya nggak saya videokan, ternyata proses amplasnya cukup mudah. Apa mungkin kualitas kekerasan melamin merek ini memang lunak atau gimana ya, saya kurang begitu paham. Saat akan saya mulai proses lapisan melamin yang kedua adalah unik lagi yang terjadi dengan melamin merek ini. Sebelumnya shading yang banyak akan taknya di cup spray gun, dan yang ini sisa melamin kemarin ternyata jadi gel. Teksturnya mirip seperti puding, padahal biasanya merek sebelah nggak sampai terjadi seperti ini. Apa mungkin pengaruh dari thinner, denar-denarnya, ataukah mungkin karakter dari melaminnya ini sendiri? Saya juga belum tahu. Lanjut proses melamin yang kedua. Kali ini takaran kekentalan sama seperti kemarin. Terus langsung saya percepat saja videonya. Ya, ini hasil akhir seperti ini. Kalau menurut saya hasilnya lumayan juga. Perbedaan saat basah sampai kering sentuh, tingkat glossy-nya sedikit agak drop.
Berbicara tentang kekurangan dan kelebihan dari merek ini, untuk kekurangan dari sanding sealernya saya kira harus berhati-hati untuk takaran kekentalan serta proses spraynya. Kalau terlalu kental bisa jadi bergaris putih dan putihnya itu cukup kuat warnanya. Untuk menghilangkannya harus diamplas sampai dalam untuk mengurangi tingkat putihnya. Sebenarnya ini kalau dibilang hal yang kurang sebenarnya nggak juga ya. Ini karena faktor dari aplikatornya saja sih. Untuk kekurangan melaminnya, meskipun pakai thinner Impala, hasil glossnya masih belum terlalu bagus. Untuk kelebihannya di sini cukup banyak buat saya. Yang pertama, dari segi harga, melamin dan sanding sealer ini untuk satu kemasannya masing-masing seharga 50.000. Sedangkan merek lain, baik merek kaleng merah maupun merek kaleng hijau udah cukup tinggi harganya di tempat saya. Dengan harga 50.000 nggak jelek-jelek amat lah menurut saya tingkat glossinya. Kelebihannya yang kedua yaitu mudah pengaplikasiannya. Sanding sealer yang nyaman banget saat proses pengamplasan maupun melamin yang menonjol tadi bagi saya sangat mudah untuk pengamplasannya. Kelebihan yang ketiga yaitu dari kemasan. Walaupun kemasannya dari botol plastik, saya rasa ini sangat mudah untuk menuang. Bahkan saat mau habis pun bisa kita tuang thinner langsung dalam botol dan bisa dihabiskan bahan finishing sampai benar-benar bersih. Kelebihan selanjutnya yaitu mudah kering baik pakai thinner super maupun thinner Impala. Jadi bisa mempercepat proses pengerjaan di skala besar. Baik, itu saja kesan dan pengalaman saya untuk mencoba alternatif baru memakai sanding sealer dan melamin yang murah meriah ini. Ternyata nggak terlalu mengecewakan. Seandainya ada masukan atau ada suatu proses dalam video ini yang belum pas, silahkan beri komentar di bawah. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.